Terima kasih, mohon maaf Ya, Pak Pak. Togar, saya baru bisa ikut berpartisipasi, jadi sedikit tertinggal diskusinya. Tapi tadi saya sedikit ada gambaran berkaitan dengan berkaitan dengan tanah kawasan dan yang lain-lainnya. Saya mohon maaf Pak Sultan ya, juga saya tadi diskusi baru lihat juga. Saya perkenalkan, saya dari ATR BPN. Saya kebetulan Direktur Penetapan Hak Atas Tanah. Barangkali untuk gambaran, di kita memang setiap yang diberikan HGU itu pasti tidak semata-mata tiba-tiba terbit HGU. Itu pasti ada payung hukumnya, ada dasar hukumnya. Jadi di sini kita ada, kalau boleh saya memberikan sedikit tambahan, Pak Togar, paparan saya sedikit kalau diizinkan. Ya, jadi di sini memang HGU itu sangat berbeda dengan hak-hak yang lain. Kalau HGB, hak milik, hak pakai itu nuansanya nuansa perorangan biasanya, dan itu biasanya hanya berkaitan dengan sektor ATR BPN saja. Kalau boleh saya mohon izin di share screen saya dulu, boleh Pak Togar? Saya dikasih sekitar 10 menit, saya memberikan gambaran dulu mekanisme proses HGU, nanti barangkali jadi berkembang bisa diskusi, kalau boleh diizinkan Pak Togar. Ya. Kita pertama berkaitan dengan dasar hukum untuk tiba-tiba menerbitkan HGU itu ada dalam bentuk undang-undang, ada dalam bentuk peraturan pemerintah, ada juga dalam bentuk peraturan menteri. Jadi di sini bahkan undang-undang sebelum Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 juga kita menerbitkan dasar hukum kita. Nah di sini ya memang subjek HGU itu sebenarnya tidak melulu badan hukum. Sebenarnya perorangan juga bisa diberikan HGU. Ya, ada yang perorangan, ada yang badan hukum. Memang selama ini yang lebih dominan itu adalah badan hukum karena luasan tertentu. Karena lebih dari 25 hektar itu luasannya adalah dalam bentuk badan hukum. Nah, di kita itu ada tahapan permohonan HGU. Untuk mendapatkan HGU itu ada tahapan-tahapannya. Tidak langsung terbit HGU. Yang pertama ada namanya perizinan, Pak. Ada namanya izin lokasi, pertimbangan teknis, ada izin usaha perkebunan, dan yang lain-lain. Nah ini dasar hukumnya Bapak, lanjut saja. Jadi, nah ini subjeknya Bapak Ibu sekalian yang dapat diberikan HGU dan jangka waktunya. Jadi ada HGU kalau diberikan itu paling lama 35 tahun dan bisa diperpanjang 25 tahun. Nah, HGU, definisi HGU itu bukan hanya perkebunan saja. Dalam konteks perkebunan adalah pertanian, perikanan, dan tambak. Nah, pertanian itulah akhirnya dianalogkan menjadi perkebunan. Perkebunan itu bisa sawit, bisa yang lainnya. Gitu. Ya, coba lanjut aja, saya waktunya nanti. Lanjut, Mas. Nah, ada tahapan permohonan HGU yang tadi saya sampaikan. Nah, di sini ada pra-proses permohonan HGU. Nah, ini juga mencakup lintas sektor, bukan hanya ATR BPN saja. Kemudian ada proses permohonan HGU, ada pasca permohonan HGU. Nah, salah satu sebelum proses permohonan HGU adalah perizinan, yaitu izin lokasi, AMDAL, pertimbangan teknis, dan yang lain-lainnya. Dan salah satu izin lokasi itu adalah izin untuk memperoleh tanah. Nah, perolehan tanah di sini kita mengenal Bapak Ibu sekalian, status tanah di Indonesia itu memang sangat beragam, sangat berbeda dengan di negara-negara lain. Biasanya adalah tanah hak dan tanah bukan hak. Nah di kita ini banyak sekali nih Bapak Ibu sekalian, di kita ada tanah negara dalam konteks ada tanah negara bebas, ada tanah negara
yang sudah dimanfaatkan oleh orang lain. Konteks tanah negara ini tanah yang belum dilekati hak istilah kita. Kemudian ada tanah hak. Nah, tanah hak ini juga ada dua. Ada yang sudah terdaftar, bahasa kita yang sudah terbit sertifikat. Ada tanah hak yang belum terdaftar. Kalau bahasa kita ada tanah milik adat perorangan, tanah milik adat bersama, dan yang lain-lainnya. Nah, ada juga adalah tanah ulayat, yang tadi Bapak. Ada kawasan hutan. Ada juga tanah yang berasal dari transmigrasi. Begitu. Nah, bagaimana kalau seandainya terhadap tanah yang mau dimohon HGU ada status tanah-tanah demikian? Nah, di sini kita harus ada tahapannya di dalam peraturan di kita. Lanjut, Mas Tio. Nah, di sini kita atur, Pak. Jadi kalau tanah negara, kalau dibuktikan ada pernyataan penguasaan dari pihak lain, maka dia harus menyelesaikannya. Tapi kalau tidak ada, itu betul-betul ada surat pernyataan penguasaan fisik dari pemohon, ya, dan disaksikan oleh tokoh-tokoh masyarakat, sekaligus juga diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat. Jadi tidak semata-mata begitu saja. Oke, lanjut. Nah, kalau seandainya bagaimana dengan tanah hak, ya, tanah hak itu ya bisa perorangan, bisa badan hukum, bisa kepemilikan bersama. Nah, itu harus dilepaskan haknya. Karena memang di kita yang namanya HGU diberikan, itu tidak ada hak di atas tanah orang lain. Jadi harus ada tanah negara bahasa kita. Nah, bagaimana ada tanah ulayat? Nah, ini juga harus dilepaskan, ya, dan persetujuan dari masyarakat hukum ada. Nah, dalam tanah ulayat dilepaskan terhadap area yang memiliki nilai sosial budaya dan magis religius bagi masyarakat adat dikeluarkan dari aliran tanah yang dimohon. Jadi memang begini Bapak Ibu sekalian, banyak juga tanah-tanah terutama yang menarik memang tadi saya sedikit sekilas mendengar ada Papua. Ada hal yang menarik antara Sumatera Barat dan daerah-daerah lain itu yang masih kental masalah adanya tanah-tanah ulayat. Nah, ini memang selama ini hal-hal yang demikian itu menjadi permasalahan antara masyarakat adat dengan pemegang HGU. Ternyata untuk daerah-daerah di Papua, saya sering menemukan dalam proses HGU-nya itu ada hal menarik, ada di situ ternyata status tanahnya adalah tanah kawasan hutan, tapi di sisi lain juga diklaim sebagai tanah ulayat mereka, tanah ulayat masyarakat hukum adat di situ. Nah, bagaimana terhadap hal demikian? Nah, ini yang menjadi semacam kos bagi calon pemohon penerima HGU, dia harus, coba poin 4, Mas. Dia harus mendapatkan dulu pelepasan dari Menteri LHK bahwa tanah itu adalah tanah kawasan hutan yang sudah dilepaskan. Nah, namun juga selama ini kita temukan untuk daerah-daerah Papua selain sudah mendapatkan pelepasan dari masyarakat, dari Menteri Kehutanan terhadap kawasan hutan itu, dia juga menyelesaikan klaim dari masyarakat adat untuk diganti rugi. Jadi selama ini kita temukan beberapa permohonan HGU di daerah Papua dan sekitarnya itu ada pelepasan dari kawasan hutan dan ada juga ganti rugi kepada masyarakat adat karena itu dianggap tanah ulayat mereka. Jadi ada dua di situ. Kemudian juga ada bekas tanah-tanah transmigrasi, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu juga harus ada penyerahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan bidang transmigrasi. Kemudian juga kalau seandainya sudah milik transmigran harus dilepaskan haknya. Nah, ini juga yang kalau sudah pencadangan pun juga kita harus ada persetujuan pemanfaatan dari menteri yang menyerahkan urusan itu. Jadi memang hal HGU ini memang sangat panjang prosesnya karena status tanah dan luasannya itu yang menjadi sangat luas dan menjadi proses yang sangat panjang, lintas sektor semua. Sehingga permen yang tadi saya sampaikan 7/2017, Bapak Ibu sekalian,
itu salah satu peraturan menteri yang dilaksanakan melalui konsultasi publik dulu itu. 2 kali kita mengadakan konsultasi publik terhadap permen ini. Dan itu dikawal, Bapak-Ibu sekalian, permen itu dikawal oleh waktu itu, kalau Bapak pernah dulu zaman sebelum Presiden Jokowi, ada namanya UKP 4 dan KPK untuk mengawal proses penerbitan Permen nomor 7 2017. Karena ini menyangkut lintas sektor semua. Sampai 2 kali kita melaksanakan konsultasi publik hanya karena peraturan menteri itu saja. Lanjut, barangkali tahapan setelah perolehan tanah ini selesai, barulah dilaksanakan pengukuran. Nah, setelah pengukuran dilaksanakan itu untuk menetapkan ya batas dan luas dan letak. Ya, nah di situ setelah pengukuran dijalankan, ya, nah itu baru tahapan yang ketiga dilaksanakan pemeriksaan tanah. Nah, dibentuklah anggota panitia B. Ini pengukuran Bapak Ibu sekalian dan juga pemeriksaan tanah itu diikutsertakan kepala desa, ya, diikutsertakan pemeriksaan tanah ini anggotanya itu bukan orang BPN saja, bukan ATR BPN saja. Jadi semua lintas sektor, ya, dari BPN, pemerintah daerah setempat, kementerian, lembaga-lembaga terkait seperti kehutanan, pertambangan, perkebunan, bahkan pemerintah daerah, bupati atau yang pejabat yang ditunjuk masuk sebagai anggota panitia B tersebut. Nah, tugasnya apa mereka? Mereka melaksanakan ya pemeriksaan baik yuridis, fisik dan administrasi. Yuridis artinya hubungan hukum antara yang memohon dengan tanahnya itu bagaimana? Bagaimana perolehannya? Nah, pemeriksaan tanah ini sangat menentukan sekali bisa tidaknya disetujui untuk diberikan hak. Karena ada bahasa di kita. Kalau seandainya ada bahasa kita namanya clear and clean. Clear itu artinya betul-betul dikuasai oleh yang mengajukan permohonan. Clean itu artinya tidak ada pihak lain yang berkeberatan terhadap itu semua. Tidak ada yang keberatan terhadap permohonan ini. Nah, kalau ada masalah sedikit saja, ya, permohonan ada yang dikuasai oleh pihak lain, maka itu wajib diinklap, harus dikeluarkan oleh panitia Bu. Kemudian ada keberatan dari pihak lain, ya. Nah, itu juga wajib harus diperhatikan. Bagaimana keberatan itu betul-betul dilakukan sesuai dengan ketentuan atau tidak. Nah, barulah kalau seandainya oleh panitia B ini menentukan bisa tidaknya diberikan hak, barulah itu diterbitkan namanya surat keputusan pemberian hak. Nah, surat keputusan pemberian hak inilah nantinya setelah kewajiban-kewajiban dipenuhi, itu baru bisa diterbitkan sertifikat. Nah, SK pemberian HGU itu juga ada banyak kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Begitu. Nah, kewajiban-kewajiban inilah yang nantinya salah satunya apabila ada pihak lain yang ada penguasaan fisik, nah itu wajib diselesaikan. Ada klaim, ada aset negara, itu wajib diselesaikan. Demikian itu prosesnya. Nah, ada yang menarik tadi berkaitan dengan kemitraan. Tadi kemitraan, Mas Tio. Nah, di kita itu memang itu terhadap areal sebenarnya kemitraan ini berkaitan dengan undang-undang perkebunan kita. Ya, kita makanya HGU ini lintas sektor, kita juga mengacu ke undang-undang perkebunan. Terhadap tanah yang dimohon ya, lebih dari 250 hektar. Nah, pemohon HGU itu wajib memfasilitasi kebun masyarakat. Nah, wajib inilah yang sampai sekarang ini bisa memfasilitasi kebun masyarakat itu bisa dalam bentuk badan hukum, ya bisa dalam bentuk koperasi, bisa dalam bentuk pribadi perorangan, petani, itu bisa dalam bentuk diberikan hak milik. Kalau koperasi bisa dalam bentuk HGU. Nah, ini sekarang juga barangkali teman-teman dari pengusaha HGU yang sering menjadi permasalahan di kita,
itu berkaitan dengan perpanjangan HGU. Ya, kalau yang pemberian pertama itu memang sudah dapat dipenuhi. Nah, staf perpanjangan HGU pun kalau mereka belum melaksanakan pola kemitraan ini, maka dia wajib memfasilitasi kebun masyarakat 20%-nya. Nah, yang ini sekarang menjadi diskusi yang hangat antara Dirjen Perkebunan, dalam hal ini Kementerian Pertanian, dan ATR BPN, serta gabungan pengusaha kebun ini, bagaimana terhadap masyarakat sekitar yang sudah di sekitar situ tidak lagi ada kebun masyarakat. Nah, ini yang sedang kita diskusikan. Kemudian hal yang menarik tadi masalah keterbukaan, masalah informasi publik. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, di kita memang itu kita pernah terakhir Pak Menteri sudah rapat pada saat ada permintaan dari RSPO, Bapak Ibu sekalian, dan itu kita ada kajian, kemudian kita undang beberapa lintas sektor dan RSPO juga, dan juga IGC ya, Indonesia Grower Caucus itu. Nah, kita sepakati ya, ini demi kepentingan bangsa Indonesia, ada beberapa hal yang dikecualikan untuk diberikan mengenai data HGU. Namun demikian, Pak pimpinan kami, apabila hal-hal mendesak, ya, nah itu bisa diberikan, tapi dalam bentuk protokol informasi yang benar. Karena kekhawatiran yang tadi, saya sangat memahami kaitan dengan, loh bagaimana kalau seandainya itu ada sengketa dan konflik. Dan itu sudah kita atur semua. Peraturan kita sangat lengkap di situ. Bagaimana penanganan sengketa, bagaimana kalau seandainya sudah masuk ke ranah peradilan. Bahkan seringkali kami menjadikan bisa jadi saksi ahli berkaitan dengan adanya pengaduan yang bisa berkaitan dengan pidana. Itu kita juga sering. Nah, hal-hal yang demikian apabila aparat penegak hukum ingin mendapatkan data untuk proses penyidikan dan yang lain-lainnya, nah itu dikecualikan terhadap itu. Tapi untuk umum memang semua peraturan di kita, baik peraturan kementerian, kemudian Menteri Ekonomi, dan juga yang lainnya, ada beberapa yang memang harus tidak bisa diberikan. Barangkali gambaran sekilas itu, dan barangkali juga saya sedikit memberikan gambaran mengenai jumlah HGU yang pernah diterbitkan di Kementerian ATR BPN. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi terhadap lahan HGU, ya, lahan HGU yang dimohon oleh perorangan maupun badan hukum, itu ada kewenangan-kewenangannya. Jadi untuk 5-25 hektar ada kewenangan kantor pertanahan selama ini, itu biasa untuk perorangan. Ada juga yang di bawah 250 hektar badan hukum, nah itu kewenangan di Kanwil BPN Provinsi, ya. Nah, untuk data yang ada di kita, Bapak Ibu sekalian, yang kewenangan menteri di atas 250 hektar, jumlahnya seluruh HGU, ya, SK-nya sebanyak 2.953. Nah, jumlahnya 11.715 hektar sekian. Itu penggunaannya macam-macam Bapak Ibu sekalian. Ada karet, ada tebu, ya, tanaman pangan, nanas, dan yang lainnya. Ada juga termasuk adalah kelapa sawit. Nah, untuk kelapa sawit juga kita sudah ada data-data HGU-nya. Lanjut yang data sawit. Nah, dari 2.953, ya, yang ada kita terbitkan khusus untuk sawit
adalah 1068. Ini yang kewenangan di kementerian ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, jumlahnya 7 juta hektar lebih. Nah, ini dirinci berdasarkan di Kanwil, coba. Berdasarkan di Kanwil. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini jumlah data yang ada di kita, yang diterbitkan oleh Menteri ATR BPN, atau dulunya Dirjen Agraria, atau dulunya Kepala BPN, ini semuanya sebanyak 1068 SK, dan itu jumlah hektarnya adalah 7 juta hektar lebih. Barangkali begitu Pak Togar yang dapat kami sampaikan, dan barangkali untuk berkembang kami kembalikan Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dir atas paparan masukannya bahwa proses HGU itu panjang, banyak hal yang harus di. Kembali saya buka untuk tanggapan Pak Anung. Tadi ada Bart ingin bertanya atau memberikan komentar. Ada Bart, ada Pak Anung, ada Eko. Silakan. Terima kasih Bang Togar. Ya. Saya Anung dari Sumatera Selatan. Jadi dari daerah yang setiap saat berhadapan juga dengan masalah-masalah di lapangan. Yang pertama terkait dengan masyarakat adat atau wilayah adat. Saya tidak melihat sebetulnya konflik kepentingan di situ. Katakanlah suku anak dalam yang ada di Sumatera Selatan. Itu biasa-biasa saja di kebun sawit. Dia nggak ada mau ngambil TBS, mau ngambil ini itu. Dia tetap berburu terhadap ya babi hutan dan sebagainya. Paling mendirikan tenda-tenda dari ya plastik-plastik itu aja. Sebetulnya nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu ya ada kompornya lah gitu, yang suka mengipas-ngipas. Nah, kemudian juga masyarakat adat ini kan sebetulnya harus ada SK-nya, SK daerah. Kalau nggak di SK kan sebetulnya juga nggak punya wilayah adat gitu. Ini persepsi kami, nanti mohon tanggapan. Yang kedua, terkait SHP. Dalam pandangan kami memang cukup riskan apabila ini dibuka telanjang gitu. Jadi katakanlah terbuka ya, tapi terbataslah, jangan terlalu terbuka umum karena sangat-sangat riskan sependapat dengan alasan persaingan usaha, apalagi internasional gitu. Ini akan strategi negara, barangkali strategi bisnis dan sebagainya akan sangat terganggu. Yang ketiga terkait dengan transmigrasi, ini banyak konflik, mungkin nanti dari ATR BPN Bapak tadi bisa memberikan tanggapan. Ini daerah transmigrasi sudah bersertifikat, tanahnya sudah bersertifikat, punya petani, mau replanting, harus bebas kawasan gitu. Nah ini kayaknya pertanyaan orang dusun, orang desa, orang petani itu mana yang lebih kuat gitu. SK hak milik dari ATR BPN atau SK kehutanan gitu. Saya juga bingung sering-sering ditanya petani gitu. Dia udah ngantongi izin, ada hak miliknya, sertifikat, tapi nggak bisa replanting karena permasalahan ya masuk kawasan. Padahal kalau dilihat dari proses mendapatkan hak tadi kan sangat runut, melibatkan berbagai macam pihak. Dan juga satu lagi, banyak transmigrasi yang ada di hutan produksi. Nah ini juga bingung sekali juga gitu. Jadi menaruh transmigrasi di kawasan hutan produksi yang notabene tidak punya hak apa-apa gitu. Jadi ini konflik yang sangat-sangat banyak juga. Terima kasih Bang Togar. Kami kembalikan. Terima kasih Pak Anung. Next tadi ada siapa? Eko? Eko resen untuk bertanya, berkomentar. Iya. Ya, silakan. Terima kasih Pak Togar. Saya Eko Tambah. Halo, salam kenal Mas Sultan. Saya tertarik
ketika kita berbicara tentang konflik, tadi kan Pak Togar bilang dulu nggak pernah ada masalah, tapi fine-fine aja, tapi kalau ada sawit ada masalah. Nah, kita lihat bahwa selama ini konflik itu mungkin banyak yang diprovokasi oleh pihak luar. Nah, kita nggak bisa pungkiri banyak kehadiran dari teman-teman yang mengadvokasi, misalkan social justice warrior, SJW, atau aktivis, atau semacamnya lah ya. Saya sering dengar di Twitter gitu. Nah, apakah ini yang menjadi ketakutan dari pemerintah misalkan? Karena memang realitanya kan banyak yang konflik itu sebenarnya bukan masyarakat setempat. Jadi masyarakat setempat itu fine-fine aja dengan usaha dengan perusahaan. Cuman karena ada provokasi atau advokasi dari lembaga-lembaga lain, jadi kan otomatis konflik ini jadi berkembang, jadi memicu. Jadi ibaratnya yang di sini tinggal fine-fine aja, tapi lu yang di luar sana heboh-heboh, jadi mengakibatkan rugi semua belah pihak begitu. Nah, mungkin ini yang menjadi penyebab pemerintah itu di RUU Omnibus itu kan di Undang-Undang nomor ada kajian yang tentang di Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang pasal 26 itu kan tentang AMDAL. Dia kan merevisi bahwa penyusunan AMDAL itu dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung, begitu ya. Nah, apakah ini menjadi ketakutan dari pemerintah mungkin kali ya? Jadi yang ikut terlibat itu ya masyarakat di sana begitu. Jangan orang-orang yang misalkan nih limbah di Papua, tapi orang Aceh rempong banget gitu. Nah, bukan berarti nggak boleh ikut campur, boleh. Tapi jangan sampai mereka yang lebih getol, sementara orang Papua itu pengen mengedepankan dialog, pengen mengedepankan keuntungan bagi semua belah pihak, karena kan itu kepentingan bersama, bukan untuk siapa yang lebih kuat seperti itu. Tapi kehadiran dari teman-teman dari lembaga-lembaga ini jadi mengakibatkan semakin keruh seperti itu yang saya lihat. Nah, sama halnya dengan kehadiran dari teman-teman dari internasional. Jadi masalah di Indonesia, tapi yang paling heboh itu negara-negara lain, lembaga-lembaga negara lain. Jadi akibatnya konflik ini semakin besar dan kita pun jadi rugi. Nah, masa sesama anak bangsa selama Indonesia kita jadi saling bermusuhan sementara yang lain nonton gitu. Nah, bagaimana Bang Sultan tanggapannya tentang ini? Mungkin itu hanya intermezzo ya dari ini, agak lari dari HGU, tapi tentang konflik sebenarnya. Terima kasih. Baik, intermezzonya si Eko. Silakan Pak Sultan menanggapi.